وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'a qulubina bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli al-bait at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatullahi fil ard ajalallahu farajahu syarif. Hadratil mukarramin, asatid wa asatizah, ikhwani wa akhwati yang berada dalam kafilah suci Karbala. Malam hari ini adalah malam panjang yang padanya derita memilukan pada keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan duka cita yang sangat dalam atas peristiwa pada malam hari ini. Keluarga kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di satu padang sahara yang sangat gersang di kegelapan malam, dalam kesunyian suara, dalam ketakutan yang sangat. Pasukan Simir bin Zausan dan juga Umar bin Sa'ad telah mengepung keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah peristiwa yang paling kelam dalam sejarah Islam. Peristiwa yang merupakan catatan dengan tinta yang sangat gelap dalam hari-hari sepanjang perjalanan ajaran Islam ini. Namun demikian, bahwa pelajaran yang banyak terkandung dalam mutiara peristiwa Karbala, pengorbanan suci keluarga mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tercatat dalam sejarah dan terus pesannya sampai kepada hati manusia-manusia yang padanya ada cahaya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang zaman cahaya itu semakin membesar, bagaikan meteor meledakkan pasir Sahara di gurun Karbala, merubah setiap butir-butir pasir Karbala itu menjadi mesiu-mesiu yang meledakkan alam semesta. Cahayanya meliputi seluruh penjuru di alam semesta ini. Kita bersyukur mengenal peristiwa Karbala ini. Karena dengan peristiwa Karbala ini kita mengetahui hakikat sejati Islam. Islam Muhammadi, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada peristiwa Karbala, tidak terjadi pengorbanan suci keluarga Nabi di padang Sahara dengan kebiadaban yang sangat dahsyat, maka tidaklah kita mengenal Islam yang hakiki. Islam yang tinggal hanyalah Islam yang sudah dieksploitasi sesuai dengan kepentingan-kepentingan para penguasa yang zalim. Bagaikan agama-agama sebelum Islam, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yuharifuna kalima an mawadhi'ih. Mereka merubah kalimat-kalimat Allah itu dan meletakkannya sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Ini yang akan terjadi pada Islam sekiranya peristiwa Karbala itu tidak pernah terjadi. Pada malam ini, malam ke-10 Muharram, perkenankan saya sedikit untuk berbicara tentang hal yang sangat mendasar, tentang posisi dan kedudukan Imam Husain alaihissalam bersama dengan Al-Quran. Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang sangat kita kenal sebagai para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam,
Sekalipun hadis ini sayangnya di kalangan saudara-saudara kita bukanlah hadis yang ma'ruf, bukanlah hadis yang dikenal. Padahal kedudukan hadis ini sangat luar biasa di kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Di dalam kitab Sahih Muslim, pada Fadail Sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, kemuliaan-kemuliaan sahabat yang Allah ridho kepada mereka, pada hadis ke-2408. Di dalam riwayat pada hadis ini ada seseorang yang datang kepada Zaid. Dia meminta kepada Zaid, dia berkata kepada Zaid, "Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadisahu wa ghazwat ma'ahu wa shallaita khalfahu. Laqad lakita ya Zaid khairan kathiran." Seorang yang bernama Husain berkata bahwa, "Wahai Zaid, engkau telah menyaksikan Rasulullah SAW. Engkau mendengar hadisnya, engkau ikut berperang bersamanya, engkau sholat di belakangnya, dan engkau menjumpainya, wahai Zaid, bahwa sesungguhnya engkau telah menjumpai kebaikan yang sangat banyak. Hadisna ya Zaid, sampaikanlah satu hadis kepada kami ya Zaid. Ma sami'ta mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zaid berkata, "Qala ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, wallah laqad kabirat sinni wa qadduma ahdi wa nasaitu ba'dallazi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahwa aku sudah sangat tua, banyak hal yang telah aku lupakan, dan aku memegang janjiku, dan sesungguhnya beragam hal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sebagian terlupakan dari memoriku. Kemudian Husain ini berkata lagi, "Fama haddastukum faqbalu." Apa yang kau sampaikan kami akan terima. "Wa ma la fala tukallifuni." Janganlah engkau membebani diriku. Kemudian Zaid itu berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Ya'ti Rasulullah Rabbi fahamidallah wa asna alaih wa wa'aza wa zakara." Bahwa Zaid berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di satu lembah yang di situ ada air, ada telaga, dan lembah itu disebut dengan Khumman, yang kemudian kita kenal sebagai Ghadir Khum, di antara Mekah dan Madinah. Fahamidallah wa asna alaih. Bagaimana Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala dan memberikan nasihat dan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, "Amma ba'du." Kemudian Rasulullah bersabda, "Amma ba'du. Ala ayuhan nas, fa innama ana basyarun yushikun ayyati Rasul Rabbi fa ujiba. Wa ana tarikum fikum thaqalain. Awalahuma kitab Allah fihi huda wan nur. Fakhuzu bi kitabillah wastamsiku bih. Wa ahlu baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya aku manusia yang kemudian Allah mengutus Rasulnya, menjadikan aku sebagai Rasulnya, dan aku menerimanya. Dan aku tinggalkan pada kalian dua hal yang berat. Yang pertama adalah kitab Allah, dan padanya ada petunjuk dan cahaya. Ambillah kitab Allah ini dan berpegang teguhlah kepadanya. Yang kedua adalah ahlul baiti, ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap ahlul baitku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang 3 kali dalam memperingatkan orang terhadap ahlul bait ini. Ini menunjukkan ada 2 hal
yang sangat luar biasa yang Rasulullah tinggalkan kepada umat ini. Yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa keduanya dalam hadis yang lain disebutkan annal Quran wa Ahlul Bait la yaftariquhuma. Bahwa Al-Quran dan Ahlul Bait itu tidak akan terpisah selama-lamanya. Dan di dalam Al-Quran kita mendapatkan ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa satu-satunya bentuk pengaduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki syarhus sadr, dada yang begitu luas. Bukankah ayat Al-Quran mengatakan alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan dadamu? Rasulullah adalah makhluk yang merupakan penghulu dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derita demi derita ditanggung oleh Rasulullah SAW karena kecintaannya kepada Allah. Tetapi ada satu keluhan, satu pengaduan dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diabadikan pada surah Al-Furqan ayat 30. Ketika Rasulullah berkata, "Wa qala Rasul ya Rabb, inna qaumi ittakhizu hadzal Qur'ana mahjura." Dan berkatalah Rasul, "Duhai Tuhan, sesungguhnya kaumku telah mengambil Quran ini dan menyia-nyiakan Al-Quran ini." Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Apakah kemudian kita saksikan umat ini menyia-nyiakan Al-Quran? Tidak. Di seluruh rumah-rumah kaum muslimin padanya ada Al-Quran. Setiap kaum muslimin membaca Al-Quran. Ada kalanya di bulan suci Ramadan, kaum muslimin berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran itu. Menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan 3 kali selama bulan suci Ramadan. Ada yang menghatamkan 2 kali, ada yang menghatamkan 1 kali. Dan paling tidak kaum muslimin membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, pada solat-solat mereka. Betapa banyak anak-anak saat ini yang masih kecil tetapi sudah mampu membaca Al-Quran. Betapa banyak orang-orang yang menjadi penghafal Al-Quran. Apakah ini menandakan bahwa umat ini menyanyiakan Al-Quran ini? Kalau kita melihat keadaan ini menjadi satu pertanyaan. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam konteks ini? Kita tahu bahwa ada 2 Al-Quran. Ada Al-Quran yang diam dan ada Al-Quran yang hidup. Bukankah Rasulullah itu sendiri adalah Al-Quran? Kana khuluqul Quran. Bahwa dirinya adalah Al-Quran. Dia adalah Al-Quran yang hidup. Dia adalah manifestasi dari Al-Quran ini. Quran yang diam ini, Quran yang samit itulah mushaf Al-Quran itu. Inilah yang kita pegang. Inilah yang ada di rumah-rumah kita. Inilah yang kita baca. Dalam konteks Quran ini, insya Allah kita menunaikan hak-haknya. Tetapi untuk Quran yang hidup, inilah yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana setelah Rasulullah wafat, tidak lama setelah Rasulullah wafat, Ahlul Bait alaihissalam mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Tidak ada penghormatan kepada keluarga suci ini. Mereka menyia-nyiakan Al-Quran yang hidup ini. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Ini keluhan Rasulullah yang tercatat di dalam Al-Quran. Lihatlah. Di Bukhari misalnya, pada Sahih Bukhari, pada bab Fardul Khumus. Di situ ada hadis tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Faghadibat Fatimah alaihima. Fanfajarat minhuma hatta asyad ba'da Rasul sittata ashhur. Dan Sayyidah Fatimah marah pada keduanya. Dan bertambah kemarahannya sampai meninggal dunia 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Padahal dalam hadis tentang fadail Ahlul Bait di situ disebutkan bagaimana Rasulullah mengatakan Fatimah bid'atun minni, faman aghdabaha faqad aghdabani. Fatimah adalah belahan jiwaku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka dia telah membuatku marah. Sayyidah Fatimah adalah gambaran Al-Quran, manifestasi Al-Quran. Dia dididik dalam rumah nubuwah,
hadir ketika wahyu itu turun dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita saksikan Imam Ali bin Abi Thalib yang sudah dilantik di padang Ghadir Khum, tapi dikhianati. Kita saksikan bagaimana Imam Hasan alaihissalam yang merupakan kemudian cucu kinasih Rasulullah SAW. Dia ditinggalkan, dia diracuni dan dikhianati. Bahkan ketika hendak dikuburkan sekalipun, dalam wasiatnya untuk dikuburkan di samping datuknya, panah-panah merobekkan kafannya. Ini yang diperlakukan oleh umat Rasulullah, yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa umat ini, mereka mengambil Al-Quran ini, tapi menyia-nyiakannya. Al-Quran yang disia-siakan oleh Rasul, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu tidak lain adalah Ahlul Bait alaihimussalam. Bagaimana dengan Imam Hussein alaihissalam? Di dalam ziarah, salah satu ziarah kepada Imam Hussein alaihissalam, ada bait-bait yang di situ kita mengucapkan salam kepada Imam Hussein alaihissalam. Assalamu alayka ya syarikal Qur'an. Salam bagimu, wahai yang berserikat dirinya dengan Al-Quran. Imam Hussein adalah manifestasi Al-Quran yang hidup. Seluruh apa yang ada pada dirinya adalah gambaran Al-Quran. Dia tidak pernah kemudian, kecuali dia selalu dalam keadaan mengungkapkan Al-Quran, memberikan bimbingan-bimbingan dengan Al-Quran, menjawab persoalan dengan Al-Quran, dan setiap keadaan yang dialaminya selalu bersama dengan Al-Quran. Kita tunjukkan. Yang pertama, bahwa bagaimana Imam Hussein alaihissalam itu menjawab setiap persoalan dengan Al-Quran. Pernah satu saat, Abdullah ibnu Umar al-As, putra Umar ibnu As, yang pernah berperang melawan Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan dan Imam Hussein dalam perang Siffin. Dia duduk di Madinah, di Masjid Nabawi, dan padanya bersama Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Masuk ke Masjid Nabawi ini Al-Imam Hussein alaihissalam. Kemudian Abdullah ibnu Umar berdiri dan berkata kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang duduk bersamanya, termasuk kepada Sa'id Al-Khudri, Man arada an yanzur nurul ardi was sama, fal yanzur bihazar rajul. Dia berkata bahwa kalau kalian semua ini ingin menyaksikan cahaya bumi dan langit, maka saksikanlah laki-laki ini. Dia menunjuk kepada Imam Hussein alaihissalam. Perkataan yang sangat luar biasa. Dia berkata bahwa man arada ayyanzur nurul ardi was sama fal yanzur bihazar rajul. Kalau kalian ingin menyaksikan cahaya bumi dan langit, maka hendaklah kalian saksikan orang ini, yang ditunjuk oleh Imam Hussein alaihissalam. Sa'id Al-Khudri yang berada bersama dengan Abdullah ibnu Umar bin Al-As ini, kemudian berkata, Ya Abdullah, dia berkata, limadza kunta fi Siffin ma'al Muawiyah. Ajib, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Anda berkata dengan perkataan seperti ini, sementara engkau berperang dalam perang Siffin itu bersama dengan Muawiyah. Ini satu hal yang kemudian ungkapan yang luar biasa, menarik, bahwa satu sisi dia berkata dengan perkataan yang sangat luar biasa kepada Imam Hussein, tapi di sisi lain dia pernah berperang dengan Imam Hussein di perang Siffin. Kemudian Abdullah ibnu Umar al-As ini berkata kepada Sa'id Al-Khudri, Afa sami'ta qala Allah Ta'ala, tidakkah kau dengarkan, wahai Sa'id Al-Khudri, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil walidaini ihsana, maka hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahwa ayahku yang membawa diriku dalam perang bersama dengan Muawiyah, aku tahu bahwa Muawiyah bukanlah berada pada jalan yang benar, tapi karena penghormatanku kepada ayahku, sebagaimana Rasulullah juga memerintahkan untuk menghormati orang tua,
maka aku mengikuti perintah ayahku. Mendengar jawaban ini, Abu Sa'id Al-Khudri mengajak kemudian Abdullah bin Umar Al-As ini kepada Imam Husain alaihissalam. Mendengar hal tersebut, Imam Husain mengutip ayat Al-Quran pada surah Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu itu berusaha memalingkan dirimu dari kebenaran, membawa kamu pada kemusyrikan, dan kamu tidak punya pengetahuan padanya, maka jangan kamu taati. Tidak afasami'ta qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqi fil ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia ini, makhluk ini dalam kemaksiatan kepada Tuhan. Imam Husain menjawab dengan ayat Al-Quran. Di antara subah yang lain, Muhammad bin As'as. Ini adalah seorang yang berperang, memerangi Imam Ali di perang Siffin, memerangi juga ikut berperang dalam Karbala. Dia berkata kepada Imam Husain di dalam Karbala, "Ma maqamuka inda rabbik?" Apa kedudukanmu di sisi Tuhanmu? Kami beriman, amanna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman pada Rasulullah karena dia seorang rasul. Tapi bahwa dirimu, wahai Husain, bagaimana dirimu punya kedudukan di sisi Tuhan? Menarik ini. Ada pertanyaan. Kenapa kami harus taat kepadamu? Bagaimana kedudukanmu di sisi Tuhanmu? Imam Husain kemudian menjawab dengan surah Al-Quran, Al-Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam semesta. Imam Husain mengatakan wa nahnu ala Ibrahim. Kamilah keluarga Ibrahim itu yang disebutkan oleh Al-Quran. Bagaimana Allah sebenarnya menunjukkan kedudukan keluarga Ibrahim? Bukankah satu-satunya keluarga Ibrahim yang jelas kemudian melahirkan kemudian Nabi, tidak lain adalah dari Rasulullah, dari Ismail alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait alaihissalam. Di Madinah, Gubernur Madinah Marwan bin Hakam yang dahulu diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah, kemudian menjadi gubernur. Dia memanggil kemudian Imam Husain untuk berbaiat kepadanya, berbaiat kepada Yazid laknatullah alaih. Dia memaksa kemudian Walid bin Mughirah untuk mendatangkan Imam Husain dan menyuruh Imam Husain itu berbaiat kepada dirinya dan kepada Yazid laknatullah alaih. Imam Husain berkata, "Wa nahnu ahlul baiti tahirah wa annaka ridsun." Kami ini ahlul bait yang suci, sementara kalian itu adalah kotoran. Afas sami'ta qaulullah ta'ala fi kitabih innama yuridullah liyuzhiba ankum rizsan ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwa sesungguhnya kami hendak mensucikan kamu wahai ahlul bait dari beragam kotoran sesuci-sucinya. Bahwa kotoran yang dimaksud bukan hanya dalam konteks razilatun nafsiyah, kejelekan-kejelekan yang ada pada nafs ini, termasuk segala jenis kotoran, kezaliman dan keburukan yang ada, dibersihkan dari diri Ahlul Bait alaihissalam, termasuk ketundukan kepada kezaliman itu sendiri. Jadi ketika Imam Husain mengatakan, nahnu Ahlul Bait tahirah wa annaka ridsun, kami ini Ahlul Bait yang suci, sementara kalian itu kotoran. Bagaimana yang suci itu mau tunduk kepada yang kotor? Itu satu hal yang mustahil. Imam Husain menunjukkan, menggunakan argumentasi Al-Quran untuk menjawab syubha dalam upaya untuk dipaksa berbaiat kepada Marwan bin Hakam. Tidak ada apapun yang digunakan oleh Imam Husain kecuali Al-Quran. Ketika keluar dari Madinah, ketika sudah dalam keadaan Imam Husain merasa bahwa dirinya sangat terancam, dia sudah mengucapkan perpisahan kepada datuknya Rasulullah SAW. Dan ketika hendak keluar dari Madinah, Imam Husain membaca Al-Quran, yaitu pada surah Al-Qasas ayat 21. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ Qala Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Dan dia keluar, ini mengisahkan tentang Musa alaihissalam ketika keluar dari Mesir itu dalam kejaran Fir'aun.
Di sini adalah bagaimana perkataan Nabi Musa alaihissalam yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, diucapkan kembali oleh Imam Husain dalam peristiwa yang sebenarnya sama. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Maka keluarlah dia dari kota itu dengan rasa khawatir secara perlahan-lahan dan berkata, duhai Tuhanku, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ini perkataan yang sama yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan diucapkan kembali oleh Imam Husain alaihissalam dan diabadikan dalam Al-Quran. Ketika sampai di Mekah, Imam Husain melanjutkan kemudian pada surah membaca kemudian Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 22. Walamma tawajjaha talqa'a Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Dan ketika sudah terlihat kota Madyan itu, Nabi Musa ketika sudah melihat kota Madyan ada harapan di situ. Imam Husain ketika melihat kota Mekah ada harapan di situ. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Dan semoga Tuhan menunjuki aku jalan yang benar, jalan yang lurus. Ini bagaimana Imam Husain alaihissalam dalam setiap geraknya itu dengan Al-Quran. Ketika kemudian peristiwa berada dalam Karbala, ketika dalam peristiwa Karbala, setiap kali kemudian, bahkan ketika mendengar berita bahwa Muslim Ibn Aqil itu terbunuh sebagai utusan dari Imam Husain alaihissalam, dan ayat apa yang digunakan dibaca oleh Imam Husain. Imam Husain membaca ayat Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadahullah alaih faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabadila. Dan di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang membenarkan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara mereka itu yang kemudian menemui kesyahidannya, kematiannya, memenuhi janjinya. Dan ada yang ditangguhkan. Dan tidak ada apapun dari janji Allah itu mengalami perubahan. Ini ayat yang dibaca oleh Imam Husain ketika mendengar kemudian utusannya Muslim bin Aqil. Demikian juga ayat ini dibaca oleh Imam Husain dalam peristiwa Karbala. Setiap kali kemudian satu persatu sahabat-sahabatnya meminta izin kepada Imam Husain alaihissalam untuk berperang tanding di padang Karbala. Imam membaca ini di atas kepala mereka. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadallah alaih. Faminhum man qada nahba. Wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang membenarkan janji mereka kepada Allah atas diri mereka, dan di antara mereka itu ada yang menepati janjinya dengan kematiannya, dan ada di antara mereka yang ditangguhkan kematiannya walaupun mereka tetap memegang janjinya, dan tidaklah kemudian pada janji Allah itu ada perubahan. Ini ayat yang selalu dibacakan, diulang oleh Imam Husain alaihissalam ketika satu persatu di antara kemudian sahabat-sahabatnya, keluarganya hendak meminta izin kepada Imam Husain untuk berperang melawan musuh, membela keluarga suci Rasulullah. Kecuali Ali Al-Akbar. Pada Ali Al-Akbar, ketika meminta izin kepada Imam Husain alaihissalam, Imam Husain membacakan ayat yang berbeda. Ayat yang pertama ketika dibaca oleh Imam Husain yang mengatakan bahwa pada surah Al-Imran ayat 32, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ali Imran alal alamin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam semesta ini. Imam Husain membacakan ayat yang khusus ini kepada putranya Ali Akbar. Dan menarik, ikhwani wa akhwati, kalau kita baca dalam peristiwa Karbala, bagaimana Imam Husain berat melepaskan kemudian sahabat-sahabatnya yang meminta izin, melepaskan keluarga sanak keluarganya yang meminta izin untuk berperang. Tetapi ketika sampai kepada Ali Akbar, yang kita tahu wajah Ali Akbar begitu miripnya dengan Rasulullah,
perkataan, suaranya begitu miripnya dengan Rasulullah, bahkan gerak-geriknya juga sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan bahwa Imam Husain, kalau kami rindu kepada Rasulullah, kami memandangi wajah Ali Akbar. Begitu miripnya. Tetapi begitu Ali Akbar meminta izin, Imam Husain bersegera memberikan izin itu. Ada banyak penafsiran dalam pembicaraan ini, dalam hal ini. Kenapa Imam Husain begitu bersegera untuk memberikan izin kepada Ali Akbar menjumpai syahadah? Dan kenapa Imam Husain membacakan kemudian ayat ini secara khusus kepada Ali Akbar? Ada penafsiran oleh para ulama-ulama yang menafsirkan tentang keadaan ini. Bukan saatnya kita untuk berbicara tentang apa yang terkait dengan apa yang ditafsirkan itu. Tetapi bahwa bagaimana kemudian ini menunjukkan bahwa Imam Husain alaihissalam tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Bahwa pada setiap keadaan dia membaca Al-Quran ini. Ketika Imam Husain datang ke kemah Imam Ali Zainal Abidin yang dalam keadaan sakit berat, Imam Ali Zainal ini bertanya, "Ya Aba, siapa mereka ini? Kenapa mereka memusuhi kita demikian dahsyatnya? Apa kesalahan kita terhadap mereka sehingga mereka begitu haus akan darah kita?" Ini pertanyaan yang muncul dari Imam Ali Zainal Abidin yang dalam keadaan sakit seperti itu. Apa jawab Imam Husain alaihissalam? Imam menjawab dengan ayat Al-Quran pada surah Mujadalah ayat ke-19. Ya waladi, istauhaza alaihimus syaitan, fa'ansahum zikrallah, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitan hubul khasirun. Duhai anakku, sesungguhnya syaitan telah meliputi diri mereka, sehingga melupakan mereka dari mengingat Allah. Mereka adalah pasukan syaitan, dan sesungguhnya pasukan syaitan itu mereka berada dalam kerugian. Ini ayat yang begitu dahsyatnya. Bagaimana Imam Husain memilih ayat ini dengan sangat tepat. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang tengah kemudian mengepung keluarga suci Rasulullah SAW, pada hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang telah diliputi oleh syaitan. Orang ketika sudah berada dalam liputan syaitan, mereka tidak lagi memiliki kesadaran. Fa'ansahumuz zikrullah. Mereka sudah dilalaikan dari zikir ingatan kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala takunu kallazina nasallahu fa'ansallahu anfusahum." Jangan kamu jadi orang yang melupakan dalam mengingat Allah sehingga Allah lupakan mereka atas diri mereka sendiri. Dan ini yang terjadi. Tidakkah mereka sadar betul bahwa di hadapan mereka ini manusia-manusia suci? Ashabul Kisah yang disebutkan ayat Al-Quran turun untuk diri mereka. Yang dijamin Allah dari beragam kekeliruan, dijamin Allah dari beragam kesalahan, dijamin Allah dari beragam keburukan. Bukankah mereka ini adalah orang-orang yang pada sulbi mereka mengalir darah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka begitu hausnya pada darah keluarga suci Nabi ini? Al-Quran mengabarkan, istauhaza alaihimus syaitan. Syaitan telah meliputi pandangan mereka, sehingga mereka sudah lupa akan semua itu. Dalam hadis dikatakan bahwa kalau seseorang itu sudah berada dalam genggaman syaitan, maka seperti seorang kanak-kanak yang menggenggam bola. Dia memainkan bola itu melempar ke sana kemari. Demikianlah kalau orang itu sudah berada dalam genggaman syaitan, maka syaitan mempermainkan mereka. Hilang semua. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka didorong oleh hawa nafsunya karena kecintaan pada dunia ini. Pada kedudukan di dunia ini. Kita tahu bahwa satu-satunya alasan kenapa kemudian penguasa membenci keluarga suci Rasulullah SAW karena mereka melihat bahwa keluarga suci ini sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka. Al-Ghazali mengatakan bahwa ghalabal hawa li hubbi riyasah, menanglah hawa nafsu karena kecintaan pada kekuasaan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ini akhafu an ummati syai'an
Hubbud dunya wa tulul amal. Aku khawatir dari umatku ini dua hal. Kecintaan kepada dunia dan panjangnya angan-angan. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling bodoh. Imam Ali alaihissalam mengatakan bahwa ahmaqun nas man ba'a akhiratu lidunya. Orang yang paling bodoh, kata Imam Ali, adalah orang yang menjual akhirat mereka untuk dunianya. Wa ahmaqu minhu, dan yang lebih bodoh lagi dari itu, man ba'a akhiratuhu lidunya ghairih. Mereka menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Orang-orang yang berada di padang Karbala ini, mereka memerangi keluarga suci Rasulullah SAW. Pada hakikatnya mereka memerangi akhirat, memerangi kemudian menjual akhirat mereka, tapi untuk kepentingan dunia orang lain. Kita tahu dalam sejarah, mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang sudah digambarkan dalam angan-angan mereka. Mereka dijanjikan untuk menjadi penguasa Ray, tapi justru terbunuh setelah itu. Mereka dijanjikan untuk beragam wilayah dan tanah yang lain, tapi mereka tidak mendapatkan semua itu. Mereka justru mendapatkan derita yang berkepanjangan, bahkan sampai keturunan mereka saat ini pun berada dalam derita. Kenapa? Karena seluruh orang melaknat. Para pecinta Ahlul Bait sampai saat ini melaknat mereka dan keturunan mereka. Ini asy-syajaratuz zakum. Ini adalah pohon yang buruk, yang menghasilkan silsilah yang buruk, yang sepanjang zaman sampai akhirat nantinya mereka dalam keburukan. Mereka menjual akhirat mereka demi kepentingan dunia orang lain. Ini yang dibaca oleh Imam Hussein alaihissalam, ayat Al-Quran ketika berjumpa terakhir kali dengan Imam Ali Zainal Abidin. Dan menariknya bahkan, Imam Hussein alaihissalam tidak pernah berpisah dengan Al-Quran sampai akhir hayatnya sekalipun. Dalam kitab Al-Manaqib misalnya, dalam kitab Al-Manaqib, bahkan dalam kitab Hayatul Hayawan, dikatakan ada 4 kepala yang telah dipenggal. Tetapi kepala itu terus berbicara, menyebutkan nama Allah. Siapa mereka? Ada 4 kepala. Yang pertama adalah Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria. Setelah kemudian terbunuh, dia dipenggal, tapi kemudian perkataannya justru menyebutkan bahwa dia berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Habib An-Najjar. Dan yang ketiga adalah Ja'far At-Tayyar atau Ja'far Ibn Abi Talib, saudara Imam Ali alaihissalam. Dia adalah pemimpin yang memimpin hijrah pertama kali ke Habsyah. Selama 14 tahun dia berada di Habsyah dan kemudian kembali lagi ke Madinah. Rasulullah begitu luar biasa bahagia ketika Ja'far At-Tayyar ini kembali ke Madinah bersama istrinya Asma. Tapi kemudian kita tahu bahwa dalam satu perang bagaimana kemudian Ja'far At-Tayyar ini dicincang-cincang. Kedua tangannya putus sehingga Rasulullah mengatakan bahwa kelak di surga Ja'far akan terbang dengan kepak sayapnya di surga itu. Karena itu digelari sebagai Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang. Dan kepala Ja'far bin Abi Talib ini, setelah dia syahid, tetap membacakan ayat Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fis sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim. Janganlah kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka tetap dalam keadaan hidup. Dan bagaimana dengan Imam Hussein alaihissalam? Dalam marhum Syekh Mufid pada kitab Al-Manaqib dari Zaid ibn Arqam yang mengatakan, demi Allah, wallah, sepanjang perjalanan dari Karbala sampai ke Dimashq, sampai kemudian ke Damaskus, bagaimana kepala Imam Hussein terus kemudian menzikirkan nama Allah, sehingga seluruh pasukan itu ketakutan. Di malam hari mereka tidak berani kemudian mendekati kepala Imam Hussein yang sudah berada di atas tombak itu, karena kepala itu terus berbicara. Kepala itu terus menzikirkan nama Allah.
dan ayat-ayat Al-Quran. Dan di antara ayat Al-Quran yang dibaca oleh kepala Imam Hussein setelah syahidnya adalah ayat surah Asy-Syu'ara ayat ke-227. Wa saya'lamuna allazi zalamu ay munqalibun kalibun. Dan kelak dalam waktu dekat orang-orang zalim itu akan mengetahui pembalasan atas diri mereka. Ini ayat yang selalu dibacakan dan dianjurkan untuk kita membaca ayat ini ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang zalim. Wa saya'lamuna allazi zalamu ayyam munqalibun kalibun. Dan mereka akan, orang-orang yang zalim itu akan mengetahui akan pembalasan yang dekat atas diri mereka. Ini dibacakan oleh Imam Hussein. Dan itu terus dibacakan berulang-ulang kepala Imam Hussein setelah terpisah dari tubuhnya. Di atas tombak itu Imam Hussein membaca ayat ini. Dan ayat kedua dalam riwayat dari Zaid bin Arqam ini dibacakan, kami mendengar secara langsung bagaimana kemudian kepala Imam Hussein itu menyebutkan ayat Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira ashabul kahfi mereka berlari ke dalam gua yang rakim itu karena sesungguhnya mereka itu di antara ayat-ayat Allah yang menakjubkan. Kita tahu bahwa Ashabul Kahfi ada sekelompok kecil pemuda-pemuda yang menjaga keimanannya. Mereka berlari dari orang-orang yang zalim itu untuk menyelamatkan keimanannya. Dan mereka adalah tanda di antara tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang terjadi pada keluarga suci Rasulullah di Padang Karbala itu. Itu merupakan ayat Allah yang menakjubkan. Sehingga karena itu kepala Imam Hussein selalu membacakan ayat ini. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira bahwa ashabul kahfi yang berada di dalam gua yang rakim itu, mereka sesungguhnya adalah ayat-ayat Allah yang menakjubkan. Peristiwa yang terjadi pada Padang Karbala, peristiwa yang terjadi pada Imam Hussein adalah peristiwa yang menakjubkan. Imam Hussein juga selalu menafsirkan atau memberikan tafsir pada ayat-ayat Al-Quran. Setiap orang bertanya pada Imam Hussein menjelaskan dengan kemudian menafsirkan ayat itu. Ada banyak sebenarnya tafsir dari Imam Hussein yang sayangnya sebagian riwayat itu hilang karena para penguasa pada saat-saat itu menghalangi berkembangnya tafsir dari kalangan Ahlul Bait. Ada yang bertanya misalnya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis ma ma'na ni'ma ya Aba Abdillah. Ada yang bertanya bahwa maka hendaklah kamu menceritakan kenikmatan yang kamu dapatkan dari Tuhanmu. Apa nikmat itu? Imam Hussein mengatakan bahwa hazi na'ma hiya ad-din. Nikmat ini adalah agama. Sebagian riwayat mengatakan hazi na'ma hiya al-wilayah. Bahwa nikmat ini adalah wilayah. Nikmat yang paling besar, yang paling luar biasa pada kehidupan kita adalah berwilayah kepada Ahlul Bait alaihissalam. Ini adalah jalan keselamatan, jalan kesempurnaan, jalan menuju kebahagiaan. Ikhwani wa akhwati, bahwa kita melihat bahwa Imam Hussein alaihissalam adalah wujud dari apa yang disebutkan sebagai dalam hadis tadi, sebagai Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang menunjukkan manifestasi dalam wujud manusia. Dan tidak sedetik pun Imam Hussein berpisah dari Al-Quran. Umat ini, sebagaimana pengaduan dari Rasulullah SAW, Ya Rab, inna haza qaumi taghizu hazal Qur'ana mahjura. Duhai Tuhan, bahwa umat ini telah mengambil Al-Quran dan mereka menyia-nyiakannya. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah perilaku umat ini terhadap Ahlul Bait alaihissalam, khususnya terhadap keluarga suci Rasulullah SAW di Padang Sahara Karbala. Mereka adalah Al-Quran yang hidup, tapi mereka disia-siakan, bahkan diperlakukan dengan sangat buruk. Tidaklah orang itu akan bermakna keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan beriman pada Al-Quran, tapi menyia-nyiakan Al-Quran yang hidup ini. Demikian juga kita yang menyatakan bahwa diri kita ini beriman kepada Al-Quran yang hidup ini. Berwilayah kepada mereka,
Tapi sekiranya kita tidak kemudian dekat dengan Al-Quran yang somit ini, Al-Quran yang diam ini, tidak menjadikan dia bagian dari kehidupan kita, maka sungguh sebenarnya kita masih membiarkan Quran itu tersia-sia. Yang diajarkan oleh Rasulullah dan keluarganya yang suci, bahwa kita mengambil keduanya, menjaga keduanya, baik Al-Quran yang diam maupun Al-Quran yang hidup. Keduanya bagaikan kepak sayap dari seekor burung yang terbang membubung tinggi. Andai kita mengambil salah satunya saja, maka burung itu tidak akan terbang menjulang tinggi. Dengan kepak keduanya itulah kemudian dia akan mampu terbang menjulang tinggi. Dalam Ahlul Bait kita diajarkan, dalam mazhab ini kita diajarkan untuk berpegang teguh kepada keduanya. Betul kita diajarkan bacaan-bacaan doa-doa yang luar biasa. Betul kita diajarkan kemudian beragam ziarah-ziarah yang luar biasa, tawasul dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga diajarkan untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Jagalah kedua Al-Quran ini. Inilah hakikat utama dari mazhab suci Ahlul Bait alaihissalam. Inilah yang dibawa oleh Imam Hussein alaihissalam. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Wa ala arwahil lati hallat bifinaik. Alaika minni salamullahi abadan. Ma bakitu wa bakiul lailu wan nahar. Wala ja'allahu akhirul ahdi minni biziyaratikum. Marilah kita jalankan perjalanan sejarah ini. Kita hubungkan diri kita di Sahara yang gersang di padang Karbala. Dalam kesunyian. Di tengah kemudian Sahara yang begitu gelap. Imam Hussein berdiri di hadapan keluarga yang dicintainya, di hadapan sahabat-sahabat yang setia bersamanya. Air mata mengucur deras membasahi janggutnya. Dalam keadaan yang paling genting itu, Imam Hussein seakan kemudian menghadirkan kembali sosok datuknya Rasulullah SAW. Dia berkata dalam keremangan malam, di antara rembulan yang malu untuk bersinar, wajah Nur Muhammad memancar dari wajahnya. Wajah itu adalah wajah ilahi. Mereka yang ada di hadapan Imam Hussein tertunduk, mendengarkan satu persatu wasiat Imam Hussein alaihissalam. Imam Hussein berkata, sekiranya kalian hendak melepaskan diri dariku, maka inilah saatnya. Berlarilah kalian di antara kegelapan malam. Musuh tidak akan mengejar kalian. Musuh hanyalah mengejar diriku. Tapi kemudian salah seorang sahabat berdiri di hadapan Imam Hussein alaihissalam dan berkata, duhai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kemudian kami dicincang-cincang, kemudian tubuh kami dibakar, maka tidak sedetik pun kami akan meninggalkan dirimu. Dan kami dibangkitkan lagi dalam keadaan itu sebanyak 70 kali, maka kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Subhanallah. Perkataan yang mulia dari dada yang penuh dengan keimanan. Mereka berkata bahwa syahada itu hanya terjadi satu kali pada diri kami. Kematian itu hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kami. Maka bagaimana mungkin kami akan meninggalkan dirimu? Apa yang akan kami katakan kepada datukmu Rasulullah SAW? Imam Hussein mendengar jawaban itu, betapa haru terjadi, yang kemudian membasahi pipinya dengan air matanya. Malam itu adalah malam yang panjang. Imam Hussein tidak melepaskan dari sujudnya. Ia mengadu tentang beragam persoalan. Ia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangisi kekelaman hati musuh-musuh Allah. Ia mengadukan tentang derita umat ini. Ia mengadukan ajaran yang telah dikhianati. Ia mengadukan bahwa bagaimana keluarga suci Rasulullah SAW yang seharusnya diikuti justru kemudian dikhianati, dibenci dan diperlakukan dengan semena-mena. Di Sahara padang Karbala yang panas dan tandus, Imam Hussein berdiri melihat dan menyaksikan keadaan yang terjadi. Putra Rasulullah yang tersisa, bagaimana aku harus lukiskan wajah Al-Husain?
yang wajahnya menggambarkan kemuliaan, wajahnya menggambarkan kemudian cahaya ilahi, wajahnya menggambarkan nur Muhammad. Kecintaannya kepada kesyahidan, kebenciannya kepada kezaliman, ketabahannya mengandung penderitaan, keberaniannya menentang para tiran. Bagaimana harus kugambarkan wajah Al-Husain ketika memandang seorang istri yang bergantung ke baju suaminya dengan tongkat di tangannya. Berperanglah untuk membela manusia suci Zuriya Muhammad. Aku tak akan melepaskanmu sebelum mati bersamamu. Husain menyapa istri Abdullah bin Ubair. Terima kasih dari Ahlul Bait bagi kalian. Kembalilah kamu ke tempat perempuan. Semoga Allah menyayangi kamu. Ketika Abdullah gugur, istrinya duduk di samping kepalanya. Ia membersihkan tanah yang menutup mukanya. Selamat datang di surga. Hadiah lakal jannah. Syibir mengangkat tongkat memukul kepalanya. Istri yang setia itu gugur di samping jasad suaminya. Perempuan pertama yang meneguk syahadah di padang Karbala. Seperti apakah wajah Al-Husain ketika melihat seorang anak remaja berlari ke arah musuhnya? Ia menegurnya. Anakku, ya waladi, bukankah Wahab ayahmu telah terbunuh? Ibumu tentu tidak suka kau keluar. Putra Wahab itu kemudian menjawab, ibuku yang justru menyuruhku, perkenankan aku ya Aba Abdillah. Anak kecil itu hilang di tengah-tengah ribuan pasukan musuh. Beberapa saat kemudian kepala kecil itu dilemparkan, disambut ibunya dengan senyuman. Ahsanta ya bunayya. Ibu Wahab memanggut tiang kemah, menyerbu ke tengah pembantai putranya. Akulah perempuan tua yang lemah, dengan tubuh kurus kering dan ringkih. Kan kupukul kalian dengan pukulan yang telak demi membela putra-putra Fatimah. Tubuh rapuh itu segera jatuh di samping mayat belia permata hatinya. Lihatlah wajah Al-Husain ketika dengan mata berlinang berdoa bagi keduanya. Yang satu gugur dalam kemudaannya, yang lain gugur dalam ketuaannya. Bagaimana aku saksikan wajah Al-Husain ketika Ali Akbar tampil memohon izinnya. Ia melihat putranya dalam puncak kemudaannya, tegap dan bercahaya. Ia harus memberikan izin kepadanya untuk menjemput maut. Ia menadahkan tangan ke langit. Ya Allah, saksikan. Untuk menghadapi kaum ini telah datang anak yang paling menyerupai Rasulullah dalam rupa akhlak dan pembicaraan. Kalau kami rindukan Rasulmu, ya Allah, kami pandang wajahnya. Lihatlah wajah Al-Husain ketika Ali Akbar menggemparkan ribuan lawannya. Seperti Haidar ketika menaklukkan Khaybar. Ia berhasil membunuh 120 penunggang kuda. Dalam napas yang tersengal dan kehausan yang mencekik, ia datang kepada ayahnya. Ia berkata, ya Abah, aku haus. Besi ini menghimpitku. Berikan seteguk air untuk mengembalikan kekuatanku. Lihatlah wajah Husain yang sedih ketika putranya menjulurkan lidahnya yang perih. Ia berikan cincinnya untuk dikecup mulutnya dan berkata lirih, wa ghausah, engkau akan menemui kakekmu yang memberikan minuman kepadamu, yang kau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Lihatlah wajah Husain yang pedih ketika orang durjana memecahkan kepala Ali. Ali bergantung kepada kudanya, berharap dapat menemui ayahnya. Tapi kuda itu malah membawanya ke tengah-tengah musuh, mencincang tubuh belia itu sampai jatuh. Ia tersungkur dengan terjeritan yang menyayat hati. Alaika minis salam ya Aba Abdillah.
Ya Aba Abdillah, ya Aba, aku saksikan kakekku Rasulullah datang kepadaku. Ia memberikan aku minuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihatlah wajah Al-Husain yang derita ketika Abu Fadl Abbas, saudaranya pemegang bendera, meminta izin untuk mengambil air sungai ke Sungai Furat. Ia melintas barisan lawan yang padat, sementara di dalam kemah anak-anak dan perempuan menjerit, haus, haus. Ia melepaskan Abu Fadl Abbas dengan berat dan mendengarnya berbicara di depan pasukan Ibnu Sa'ad. Di sini Husain, anak putri Rasulullah, kamu telah bunuh para sahabatnya, ahlul baitnya. Semoga keluarga kalian berada dalam sementara keluarganya dalam kehausan. Berikan seteguk air, karena haus telah membakar ulu hati mereka. Husain geram ketika Shimir melengking seperti setan. Hai anak Abu Turab, sekiranya seluruh air di dunia ini berada dalam kekuasaanku, aku tidak akan memberikan setetes pun kepada kalian. Abu Fadl Abbas membelah pasukan. Anak-anak panah memburunya dari berbagai penjuru. Ia berhasil mencapai tepian Sungai Furat. Ia mencelupkan jemarinya ke air yang dingin, tapi ia melepaskannya kembali. Tidak layak aku minum air sejuk ini, sedangkan kehausan mencekik saudaraku Al-Husain. Abu Fadl Abbas memenuhi kantong girbaknya dengan satu tekad mempersembahkannya kepada Al-Husain. Di balik pohon kurma, musuh pengecut mematahkan kedua tangannya. Panah-panah beracun menghujani tubuhnya. Ia roboh dengan kantong air di antara giginya. Anak panah lain menyobekkan kantung airnya. Tongkat besi membelah kepalanya. Abu Fadl Abbas menangis, bukan karena luka-luka yang dia rasakan di tubuhnya. Ia menangis karena tidak mampu mengantarkan air ini untuk putra-putri Fatimah. Ruhnya yang suci terbang ke haribaan ilahi sambil mengucapkan kata, alaika minnis salam, ya Aba Abdillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajah Husain yang seperti apakah yang dapat kuceritakan ketika dia mengangkat putranya Ali Asghar dan ia berkata kepada para musuhnya, kami ahlul bait Nabi, keturunan suci dari manusia suci. Kalian haramkan kami dari Sungai Furat, sementara anjing dan babi kalian biarkan meminum airnya. Sebelum kemudian perkataan Al-Husain selesai, tiba-tiba anak panah dari Harmalah bin Abu Khatuf melesat, menembus dahi Ali Asghar, bayi yang baru saja menghirup udara kehidupan, yang berusia 3 bulan itu menggelepar-gelepar. Darah deras menyembur mengaliri seluruh tangan Al-Husain. Ya Allah, Engkau saksikan pengorbanan suci keluarga Nabi. Tak dapat kugambarkan ketika Al-Husain memohon izin saudaranya Zainab untuk terakhir kalinya ia memandangi wajah saudaranya Zainab. Ia mencium dahi Zainab, kekasih hatinya, mengucapkan salam perpisahan. Yang memakai baju yang paling buruk. Imam Husain keluar dari kemah Zainab. Ia berjalan menghadapi musuh. Tapi kemudian Zainab memanggil Imam Husain, ya akha, wahai saudaraku, wahai abangku. Imam Husain membalikkan tubuhnya memandang saudarinya Zainab. Zainab memeluknya dan berkata kepada Al-Husain, bukalah sejenak bajumu. Imam Husain membuka bajunya. Zainab kemudian menciumi dada Al-Husain.
Kemudian dia berbalik menghadap Madinah dan berkata, "Ya Ummah, duhai ibu, sudah aku penuhi janjiku kepadamu." Al-Husain berkata, "Ada apa ya Zainab?" Dan dia berkata, "Ibu kita Fatimah, dia berwasiat kepadaku kelak ketika kau hendak berpisah Al-Husain, ciumlah dada Al-Husain untukku." Ya Ummah, aku sudah penuhi janjiku kepadamu. Lihatlah bagaimana wajah Al-Husain ketika dia berperang tanding di hadapan musuh-musuh. Dengan perkasaan Ali, dengan pedang Zulfikar yang memerangi musuh-musuh Allah. Satu persatu musuh terjatuh karena ketangkasannya. Tetapi tiba-tiba bongkahan batu dari belakang memecahkan kepala Al-Husain. Al-Husain terduduk karena lemparan batu dari musuh yang terkutuk. Dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba ada satu anak panah melesat menembus dahi Al-Husain. Ya Allah, darah mengucur deras. Ya. Imam Husain menampung, kemudian darah itu melemparkan ke langit. Kemudian mengusapkan darah itu ke wajahnya dan berkata, "Ya Allah, dengan wajah seperti ini aku akan menghadap datukku Rasulullah." Dalam keadaan yang seperti itu, Umar bin Sa'ad memerintahkan, "Bunuh Husain, bunuh Husain." Tunggu apa lagi? Tak ada satu pun mereka yang berani mendatangi Al-Husain. Sampai tiba-tiba Shimir bin Jausan menginjak tubuh Al-Husain. Dalam keadaan kemudian terjatuh, ia menarik rambut Al-Husain. Imam Husain kemudian memandang wajah dari Shimir bin Jausan la'anatullah alaih dan berkata, "Benarlah perkataan ayahku dan datukku, bahwa orang yang membunuhku adalah orang yang paling buruk rupanya. Ya Allah, saksikanlah, mereka membunuh putra Rasulmu yang tersisa." Bibir itu menggumamkan zikir dalam keadaan yang paling mengenaskan. Ketika tombak-tombak kemudian menyayat tubuh Al-Husain, Imam Husain terus mengucapkan sabran ala qadaik. La ilaha siwak, ya ghiyasal mustaghisin, mali rabbun siwa, wala ma'budun ghairuk, sabran ala hukmik, ya ghiyasabal la ghiyasala. Ya Allah, bagaimana aku akan menggambarkan wajah Al-Husain ketika pedang Shimir bin Jausan menjayat leher Al-Husain. Suara Al-Husain terus menggumam, sabran ala qadaik, sabran ala qadaik, bismillah wa billah wa billati Rasulillah. Ya Allah, pedang itu terus menyayat Al-Husain. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamuna allazi zalamu iz yanqalibu munqalibun. Ya Allah, Engkau saksikan bagaimana pengorbanan putra-putri Fatimah di padang Karbala yang gersang. Ya Allah, Kau saksikan umat Rasulmu yang justru kemudian menghancurkan keluarga suci Nabi-Mu. Ya Allah, laknatlah mereka semua ya Allah. Hancurkan mereka semua ya Allah beserta para pendukung-pendukungnya ya Allah. Allahumma al'anhum ajma'in. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati halat fi finaik
عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.